Ya, kalau matamu menyesatkan, congkel. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Karena lebih baik satu anggota tubuhmu nggak ada daripada kamu binasa masuk neraka. Nah, sekarang kalau di buku ini ditulis juga, kalau orang Kristen ikuti tanpa mengerti, rightly dividing the word of God, dengan tepat memisahkan kebenaran, firman kebenaran, ya congkel aja semua, potong. Jadi gereja itu dibilang seperti bangsal penuh dengan orang amputasi. Nah, nggak ada yang melakukan itu. Berarti juga orang-orang yang dengan gegabah bilang, oh kita harus ikuti semua firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya kalau diikuti, ya kalau gitu melanggar firman Tuhan, Pak. Tidak. Ya, kita mengerti, tadi dikatakan memisahkan dengan benar. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru, kasih karunia, suplai Tuhan sudah datang. Saudara yang paling dikasihi Tuhan, boleh mendengar dan belajar terus dari buku Destin to Reign. Bagaimana sekarang kita sudah sampai kepada bab yang ke-8. Bagaimana kita sudah mendengar di bab yang sebelumnya bahwa Rasul Paulus menyampaikan Injil kasih karunia perjanjian baru. Bagaimana segala dosa orang atau dosa kita sudah diampuni dan kita dibenarkan sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Rasul Paulus penulis 2/3 daripada surat-surat di perjanjian baru. Dia rasul terakhir yang sebelumnya bernama Saulus, yang merupakan teroris yang garang, yang dia sebut teroris yang garang, karena dia mengejar dan membunuh orang-orang percaya pada waktu itu, dan Yesus menangkap dia. Jadi alih-alih dia menangkap Yesus, Yesus yang menangkap dia dan menjadikan farisinya dari Farisi ini, orang yang sangat ketat hidup di bawah hukum Taurat, menjadi rasul kasih karunia yang memberitakan Injil kasih karunia secara murni, secara sepenuhnya. Dan kita sudah mendengar apa pesannya, yang terutama adalah, yang utama adalah pengampunan segala dosa. Dan kita yang menerima Yesus oleh darah Yesus dibenarkan secara sepenuhnya. Dan kita sekarang masuk di dalam bab yang ke-8. Saudara sudah fix, saudara dan saya tidak mau ya ditipu dengan kontroversi oleh iblis, dengan ajaran-ajaran skizofrenia, percampuran antara Allah baik dan Allah juga kadang-kadang nggak baik, atau memberi penyakit atau memberi kecelakaan. Juga bagaimana kontroversi itu membuat orang menjauh dari Tuhan, dan kita tidak mau itu lagi. Ya, konspirasi iblis yang membuat orang itu tidak mau belajar, tidak mau mengenal lebih jauh, karena mereka ditipu oleh musuh bahwa kalau semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut, atau semakin dekat, semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Saudara, semua itu adalah tipuan dari jurang neraka. Tetapi kita mau terus hidup di dalam semua berkat-berkat Tuhan, tanpa susah payah, kesuksesan, keutuhan, kemenangan, tanpa susah payah. Kenapa? Karena kita menerima kelimpahan kasih karunia. Sama-sama katakan kelimpahan kasih karunia. Dan hadiah kebenaran, ya, gift of righteousness, hadiah kebenaran, semua dihadiahkan. Sehingga kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Amin. Ya, dan kita akan melanjutkan di dalam bab yang ke-8 ini. Ya, dengan judul klausa utama dari perjanjian baru. Ya, klausa itu adalah kalau kita memiliki atau kita adakan perjanjian atau akad, misalnya jual beli akad, ya, itu ada kalimat yang pokok atau inti daripada isi seluruh perjanjian yang mungkin tebal, ya, mungkin banyak, atau se-Alkitab ini. Intinya apa sih gitu ya? Intinya
bahwa Tuhan sudah melupakan dosa kita. Itu aja ya, Tuhan sudah melupakan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tuhan sudah lupa. Karena apa? Karena sudah dicuci atau dibasuh atau sudah di taken away, sudah disingkirkan oleh darah Yesus semua dosa dan pelanggaran kita. Kalau di Perjanjian Baru kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak bisa melihat pelanggaran atau kesalahan atau kelemahan orang Israel karena taruh di bawah tudung pendamaian. Ya, ditutup dengan tutup pendamaian, tudung pendamaian atau mersisit. Ya, mersisit ya, tempat tudung pendamaian, kemurahan Tuhan. Ya, bagaimana pemberontakan Tuhan ditutup. Pemberontakan manusia hanya ditutup, tetapi kalau oleh darah kita disucikan, ya, terus menerus. Dan kalau orang belum tahu, itu akan menjadi beban, persoalan. Ya, bagaimana bab 8 ini dimulai dengan pengalaman dari penulis, yaitu Pastor Josephine sendiri, waktu masih muda, waktu dia belum kenal kasih karunia atau menerima kasih karunia sepenuhnya. Dia hidup di dalam ketakutan karena dia mendengar ada dosa yang tidak bisa diampuni, dan itu perkataan Yesus sendiri, ya. Dan dia datang kepada hamba-hamba Tuhan, tetap dikatakan bahwa ada dosa yang tidak bisa diampuni. Nah, saudara, apakah itu benar untuk berlaku untuk kita hari-hari ini? Ya, bagaimana kita hidup di zaman kasih karunia? Ya, di era atau di dalam dispensasi waktu kasih karunia atau anugerah. Nah, saudara, nanti catat dulu beberapa ayat-ayat yang akan kita renungkan hari ini, yaitu di dalam Matius 12 ayat 31 sampai 32, Yohanes 15 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26, Markus 3 ayat 22, Markus 3 ayat 22 dan 29 sampai 30. Dari Markus 3, 2 Timotius 2 ayat 15, 2 Timotius 2 ayat 15. Ya, jadi apakah orang Kristen dapat menghujat Roh Kudus? Ya, jadi ini perkataan Yesus sendiri. Ya, bagaimana saudara dan saya mesti mengerti, ya, bahwa Alkitab kita itu ada masa-masa atau waktu-waktu, ya. Jadi kita harus bisa rightly dividing the word of God, ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran, ya, dengan tepat memisahkan firman kebenaran, ya, supaya kita bisa mengerti nanti kenapa klausa utama atau tadi, ya, saya katakan inti kalimat utama daripada Perjanjian Baru itu, Tuhan sudah lupa dosa kita, ya, tapi kita harus mengerti dulu bahwa ada pemisahan yang dituntut oleh Roh Kudus, seperti misalnya contohnya gini, paling gampang, ya, bahwa di dalam Alkitab kita, kalau saudara punya Alkitab, itu ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, covenant lama, covenant baru. Tadi saya katakan perjanjian itu kalau ada perjanjian yang baru, perjanjian yang lama, ya tentu sudah tidak berlaku. Nah, itu kan ada perbedaan, ya, perbedaan perjanjian. Tetapi kenapa kita masih belajar perjanjian lama? Karena di situ masih tersembunyi, sebenarnya intinya tersembunyi, ya, tipologi atau kiasan-kiasan atau hal-hal yang rahasia yang tersembunyi tentang apa? Tentang Yesus dan karyanya yang sempurna, tetap sama. Ya, tentang Yesus dan karyanya yang sempurna. Karena itu kita tetap membaca seluruh Alkitab kita. Tetapi kalau diajarkan, kalau di gereja New Creation Church, bahwa ketika orang baru percaya, baca dulu surat-surat Paulus. Ya, baca dulu. Kenapa? Karena Paulus langsung menulis surat-surat kepada gereja, kepada church, kepada kita. Ya, jadi supaya memiliki pondasi yang kokoh dulu, yang kuat, ya, mengerti. Ya, nanti kita sambil berjalan kita belajar, ya. Bagian yang pertama kita akan belajar bagaimana kita itu dengan tepat memisahkan firman kebenaran dengan tepat, sama-sama katakan dengan tepat, ya. Itu yang terpenting. Kita juga dengan tepat itu kita mesti lihat ini untuk siapa? Ya, saudara, ini kita makin di bab berikutnya makin dalam, ya, tapi sebenarnya sederhana sekali. Untuk siapa?
ketika Yesus berbicara, ketika Yesus datang, dia bicara kepada orang-orang Yahudi. Khususnya kepada orang Farisi, ahli Taurat orang Farisi, dia bicara yang keras. Ya, contohnya misalnya dia katakan, Tuhan Yesus nggak pernah bilang kepada pemungut cukai atau pelacur atau orang-orang berdosa itu, hai ular beludak, hai sekumpulan ular beludak, nggak pernah. Ya, tetapi Yohanes sebagai nabi perjanjian lama, dia katakan, hai kamu sekumpulan orang ular-ular beludak. Nah itu kan ada pemisahan, saudara, ya, kepada siapa dan waktunya juga. Seringkali disebut, dikatakan konteksnya. Ya, dalam bahasa Inggris konteks, C-O-N-T-E-X-T. Ya, kalau teksnya dibuang tinggal konnya, penyesatan. Jadi orang bisa tersesat. Nah, saudara, coba kita lihat ya, bagaimana Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 12 ayat 31. Sebab aku ini berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Ya, all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Ya, semua diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ya, bagaimana Pastor Prince, penulis dari buku ini, mengalami waktu dia masih muda, begitu ketakutan akan dikatakan bahwa ada hujat kepada Roh Kudus. Tidak ada yang bisa memberitahu kepada Pastor Prince pada waktu itu kabar baik. Ya, jadi bagaimana akhirnya, ya saya singkat aja, akhirnya Pastor Prince menerima kabar baik. Ya, bagaimana dia mengerti bahwa Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi yang menentang mujizat Tuhan Yesus. Yesus menyembuhkan orang kerasukan setan, mereka bilang kerasukan Beelzebul. Bagaimana Tuhan Yesus itu dipenuhi pengurapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, dan menyembuhkan atau membebaskan, memerdekakan orang dari kerasukan, dikatakan kerasukan Beelzebul. Makanya dikatakan menghujat Roh Kudus. Nah, ini menghujat Roh Kudus artinya apa? Mereka dengan tegas-tegas, dengan sepenuh sepenuh konsisten gitu ya, sepenuh hati untuk menolak karya Roh Kudus. Ya, makanya dikatakan sekali lagi ayat 32-nya dikatakan dari Matius 12, apabila seorang mengucap sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang, speaks again, Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Nah, jadi apa itu dosa yang tidak bisa diampuni? Dosa yang menentang atau against, ya, menentang Roh Kudus. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan pun tidak. Artinya apa? Kita tahu satu hal, Roh Kudus itu di pihak Yesus. Roh Kudus di pihak kasih karunia. Roh Kudus di pihak pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Untuk mengingatkan kita apa yang Tuhan Yesus lakukan, apa yang Tuhan Yesus katakan. Tugas Roh Kudus itu di dalam kita menghibur, mengingatkan kebenaran kita. Ya, tapi Pak, kan ada yang mengingatkan ke dunia akan penghakiman atau penghukuman. Iya, kepada dunia, orang di luar Yesus. Ya, atau penghukuman terhadap iblis. Tapi kebenaran buat kita. Next time, kapan-kapan kita bicarakan tentang itu. Ya, tetapi sekarang kita mengetahui tanpa ragu, sama-sama katakan tanpa ragu. Orang Kristen tidak dapat melakukan dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, karena orang Kristen tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Ya, dan karena tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus. Kecuali menolak Yesus, juru selamat. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Ya, jadi orang-orang Farisi, orang-orang agamawi yang menolak Yesus atau pribadi kasih karunia ini secara konsisten. Sekali lagi ya, orang Farisi, jadi Tuhan Yesus bicara
PO ya bahasa Inggrisnya, kepada orang Farisi dan ahli Taurat yang secara konsisten menolak pribadi Tuhan Yesus. Ya, pribadi kasih karunia nih sebenarnya. Menolak kasih karunia. Jadi jelas ya, orang Kristen sudah menerima kasih karunia. Mereka diselamatkan oleh by grace ya, melalui kasih karunia, oleh iman. Itu yang disebut lahir baru. Karena itu yang harus cek and recheck. Saudara yang mendengar adalah apakah saudara sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka semua dosa saudara diampuni. Saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Itu kebenarannya. Jadi yang pertama kita rightly mesti benar-benar tahu nih kebenarannya. Nah, kita akan masuk lebih lagi ya supaya saudara belajar ya. Jadi Roh Kudus itu bersaksi tentang Yesus ya. Yohanes 15 ayat 26 katakan, jikalau penghibur atau comforter ya, penghibur, bukan perongrong, bukan yang mengingatkan dosa, bukan, yang akan kuutus, kata Tuhan Yesus, dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Dia akan bersaksi tentang kasih karunia. Saya tidak bisa berkhotbah, saya tidak bisa menyampaikan apa-apa, kecuali Roh Kudus yang menaruh dalam mulut lidah saya perkataan kebenaran itu, yang tidak akan kembali dengan sia-sia, yang melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dan berhasil apa yang Tuhan suruhkan, yang membuat saudara dan saya hidup di dalam berkemenangan, keutuhan dan kesuksesan tanpa susah payah jika saudara dan saya menerima. Ya, jadi orang Farisi menghujat Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus. Markus 3 ayat 22 katakan, dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Markus 3 ayat 29. Ya, saudara, jadi jelas ya. Tadi di dalam Matius, sekarang di dalam Markus. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, jadi menolak roh kasih karunia, tadi kita udah tahu, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Ya iyalah. Mereka menolak karya Yesus yang sempurna. Karena saudara tahu di dalam Alkitab kita, titik baliknya adalah salib. Jadi perjanjian lama, covenant lama sebelum salib. Perjanjian baru setelah salib. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta sepenuhnya. Itulah zaman yang kita hidupi sekarang. Tetapi kita tidak juga percaya yang, oh ya kalau gitu semua orang selamat, nggak perlu terima Yesus. Tidak. Itu namanya pseudo grace, ya, kebablasan. Nggak seperti itu. By grace through faith. Kita percaya, kita terima. Amin. Ya, dan dikatakan tidak mendapat ampun melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Saudara, antara keselamatan kekal atau dosa kekal. Makanya dikatakan, saudara jangan nggak percaya. Kalau saudara sudah lahir baru percaya Yesus, percayalah sepenuhnya bahwa saudara memiliki kehidupan yang kekal. Bukan karena kemampuan atau upaya saudara, bukan. Atau saya, bukan. Tetapi karena darahnya sempurna telah menyucikan kita. Dan itu berlangsung terus menerus. Menyucikannya itu present continuous, seterusnya. Ya, seterusnya. Ya, jadi 30 ia berkata demikian karena mereka katakan ia kerasukan roh jahat. Ya, Beelzebul, dia sebut Tuhan Yesus kerasukan Beelzebul. Padahal Roh Kudus, ya. Jadi mengucap Roh Kudus menolak Yesus secara konsisten. Katakan menolak Yesus secara konsisten. Bukan kita ya, supaya saudara dan saya itu memiliki seperti akhirnya Pastor Pris, terlepas dari tipuan musuh itu. Ya, kita nggak menolak Yesus secara konsisten karena Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Sama-sama katakan bersaksi tentang Yesus. Amin. Ya, jadi zaman sekarang menghujat Roh Kudus ya menolak Injil Yesus. Ya, ada orang-orang menolak, mengandalkan upaya diri untuk memperoleh keselamatan.
Nah, Yesus datang memperingatkan orang-orang Farisi untuk berhenti menolaknya atau kurang ajar ya terhadap dia. Berhenti menolaknya dan kurang ajar ya. Mereka masih bisa selamat? Nggak bisa kalau mereka bilang, oh Tuhan saya bertobat, saya percaya Engkau Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias. Ya, metanoia namanya, berubah. Ya, jadi orang percaya menerima hidup yang kekal, bukan subjek dari penghukuman kekal. Ya, tidak mungkin. Saudara sama-sama katakan, tidak mungkin menghujat Roh Kudus. Tidak mungkin menghujat Roh Kudus ya. Karena itu mari selanjutnya kita akan lihat ya, bagaimana dengan tepat memisahkan firman kebenaran ini. Ya, jadi diajarkan di dalam buku ini, pisahkan antara kontrak lama, Old Covenant, perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru, New Covenant. Ya, jangan kita campur aduk, jangan percampurkan. Ya, belajar sebelum salib, sudah salib, dan saat Roh Kudus sudah dicurahkan. Itu gereja lahir. Sudah jelas. Ya, jadi sebelum salib kontrak yang lama, akad yang lama, atau perjanjian yang lama, setelah salib perjanjian yang baru, akad yang baru. Inilah zaman kasih karunia. Timotius 2 ayat 15. Ya, bagaimana Rasul Paulus menasihatkan muridnya Timotius, anak rohaninya ya, usahakanlah, dalam bahasa Inggrisnya studi, belajar, ya studi, supaya kamu layak diakui, ya layak atau diakui di hadapan Allah ya, sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Saya nggak malu untuk memberitakan kasih karunia secara radikal. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya tidak memberitakan kasih karunia secara radikal, saya umat Tuhan yang mendengar tidak diubahkan atau diberkati secara radikal. Jadi nggak usah malu. Kenapa dipermalukan? Karena iblis nggak suka. Udah sederhana begitu aja. Ya, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Nah, ini bahasa Indonesia yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Dalam bahasa Inggrisnya atau King James Version-nya, rightly dividing the word of truth. Ya, jadi dengan tepat memisahkan firman atau memisahkan atau membagi firman kebenaran. Saudara harus tepat. Ya, ini untuk Farisi, ini untuk Israel. Bagaimana Pak memisahkannya? Ya, dengan mudah ya, bahwa kita tahu kalau masih ada tuntutan, ancaman, hukum Taurat. Kalau supply dari Tuhan, supply diberikan kasih karunia. Kita menerima. Sederhana sebenarnya. Nah, di dalam menerima kemudian dituntut lagi. Oh, hati-hati ya. Makanya harus belajar. Ya, belajar supaya kita nggak malu, ya, karena kalau nggak ditipu sama musuh. Jadi belajar ini tuh atau Pak kalau gitu yang firman yang kepada musuh kenapa masih ditulis atau bukan buat kita? For us, bagi kita, bukan untuk kita, bagi kita bisa belajar dari semua firman. Ya, karena itu kita harus mengerti waktu dan saat itu. Ya, dispensasi waktu namanya present truth. Present truth itu kebenaran yang hari ini. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 12 ya. Karena itu aku senantiasa, kata Petrus ya, bermaksud mengingatkan ya, kenapa? Kita nih hidup di bawah kasih karunia itu mendengar dan mendengar lagi. Kenapa? Karena kita manusia lupa. Karena itu kita dengar dan dengar lagi. Ya, saya juga mendengar lagi, mendengar dan mendengar lagi. Supaya apa? Supaya kita diimpartasikan iman. Supaya kita hidup, dibilang karena kalau tahu kebenaran itu memerdekakan kita. Memerdekakan kita terus menerus. Konsisten. Karena kita terus makan, terus terima. Karena kalau kita tidak mau lagi makan karena kita anggap kita sudah tahu, sementara kita masih mendengar dari hidup di dunia ini, dari kiri kanan, dari mana-mana, itu kabar-kabar yang bukan kabar baik. Bahkan, sorry itu sih, di gereja pun masih ada kabar buruk. Misalnya, ya, kamu akan semua itu sekalipun kamu telah mengetahuinya. Nah, kan pernah mendengar kan? Tapi mendengar dan mendengar lagi. Ya Pak, saya udah mendengar lagi. Terus apa Pak? Ya mendengar lagi.
Kapan selesainya? Selama kita masih hidup, saudara nggak bisa katakan, saya udah makan Pak, saya udah makan hari ini untuk sebulan. Kenapa? Udah 4 piring. Udah sekenyang-kenyangnya nih. Besok saya nggak mau makan, seminggu saya nggak mau makan. Nggak bisa saudara begitu. Ya minimal saudara makan 1 hari 1 kali atau 2 kali atau bahkan 3 kali orang. Ya nggak, besok saudara sudah lapar lagi. Dan itulah kita mendengar dan mendengar. Dan telah teguh dalam kebenaran yang kamu terima. Nah bahasanya ini telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima itu present truth. Ya, saya bahasa Inggrisnya saja. Established in the present truth. Kita teguh di dalam kebenaran hari ini. Apa kebenaran hari ini? Segala dosa saya sudah diampuni. Apa kebenaran saya hari ini? Bahwa Tuhan sudah melupakan dosa saya. Apa kebenaran hari ini? Bahwa saya sudah dibenarkan sepenuhnya. Dan saya adalah anak Allah. Bahwa Yesus adalah kepala, saya tubuh. Saya satu dengan Yesus. Ya sekalipun kamu jatuh, sekalipun kamu gagal, sekalipun kamu masih lemah. Sekalipun, karena saya punya darah Yesus. Yang terus menerus membasuh saya. Dan saya punya firman present truth. Terus menerus membersihkan saya dengan firman. Ya, dari debu-debu. Jadi teliti, sekali lagi kita katakan kita teliti. Ya, jadi kita teliti, jangan sembarangan. Ya ada teman saya ya, kalau dia hamba Tuhan atau di mimbar itu ngomong, amin, main amin aja. Misalnya gini, saudara kan lagi musim COVID ya, wah saudara, kita biar orang Kristen juga, kita bisa kena COVID, amin. Terus dia bilang, amin. Seolah-olah dari mimbar kebenaran kan. Saudara juga bisa mati karena COVID, amin. Amin. Ya, pokoknya setiap omongan hamba Tuhan dia pikir kalau yang dari mimbar, pokoknya amin, ikut amin. Kalau saya, saudara bisa mati kena COVID, amin? Enggak amin saya. Kenapa Pak? Ya saya di dalam Yesus. Kenapa Pak kalau di dalam Yesus? Ya kalau di dalam Yesus, Yesus kena dulu COVID, baru kena saya. Ya misalnya pikiran sederhana seperti anak kecil, misalnya ya. Nggak bisa. Ya, jadi Ibrani 2 ayat 1 ya saudara tadi sudah catat ya. Karena itu saudara harus lebih teliti. Ya, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan ya, kita learn, belajar ya. Apa yang telah kita dengar. Jadi apa yang kita dengar kita belajar lagi ya, bukan hanya sekali. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, hanyut di bawah arus apa? Arus dunia. Hanyut di bawah arus apa? Arus yang menarik orang Kristen yang harusnya hidup sepenuhnya kokoh, teguh di bawah kasih karunia yang murni. Ke bawah arus lagi kepada hukum Taurat. Karena dalam kehidupan manusia kadang-kadang bertemu dengan persimpangan-persimpangan. Sudah ikuti aja terus ya nanti perjalanan dari belajar buku Destin Turin ini. Ya, saudara akan paham. Tetapi untuk posisi yang teguh, ya kita nggak mau lagi dibawa ke bawah arus untuk balik kembali makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nggak mau ya. Jadi perkataan-perkataan Yesus itu di dalam Injil ya, itu kepada orang Yahudi, kepada orang Farisi banyak ya. Makanya juga kemudian dengan perumpamaan supaya mereka mendengar tapi nggak bisa mendengar. Mereka lihat tapi mereka nggak bisa lihat. Ya, dan bisa mengerti atau menanggap. Tuhan Yesus harus kasih tahu lagi kepada murid tentang firman. Kebenaran yaitu kasih karunia, nggak diajarkan lagi. Ya, jadi ketika Yesus itu bicara di perjanjian lama, di perjanjian bahkan di 4 Injil, ya ini kan di perjanjian baru ya, 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya kalau matamu menyesatkan, congkel. Kalau tanganmu menyesatkan, potong. Karena lebih baik satu anggota tubuhmu nggak ada daripada kamu binasa masuk neraka. Nah sekarang kalau di buku ini ditulis juga, kalau orang Kristen ikuti tanpa mengerti, rightly dividing the word of God, dengan tepat memisahkan kebenaran, firman kebenaran, ya congkel aja semua, potong. Jadi gereja itu dibilang seperti bangsal penuh dengan orang amputasi. Nah, nggak ada yang melakukan itu. Berarti juga orang-orang yang
yang dengan gegabah bilang, oh kita harus ikuti semua firman Tuhan, perkataan Tuhan. Ya kalau diikuti, itu kalau gitu melanggar firman Tuhan, Pak. Tidak. Ya, kita mengerti tadi dikatakan memisahkan dengan benar. Juga firman hari ini. Ya, jadi kita nggak sembarangan hidup di dalam mau lagi hidup di bawah kontrak yang lama atau perjanjian lama. Tetapi hidup di bawah perjanjian yang baru yang sepenuhnya. Ya, di dalam ya judul hari ini, ya, judul babnya bahwa kita hidup di dalam klausa utama perjanjian baru. Nanti kita teruskan ya di khotbah berikutnya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami sudah mendengar khotbah daripada Rasul Paulus bahwa segala dosa kami diampuni dan kami dibenarkan secara sepenuhnya. Dan kami juga sudah mendengar Tuhan bahwa kami di bawah perjanjian baru, di bawah klausa utama perjanjian baru, yaitu Tuhan sudah lupa semua dosa kami. Dan kami tahu bahwa tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni karena kami ada Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, yang mengingatkan tentang Yesus bagi kami. Bapak, terima kasih karena kami tahu sekarang bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus mengajarkan kami untuk dengan tepat memisahkan firman kebenaran. Dan kami juga mengerti waktu, dispensasi waktu, yaitu present truth. Kebenaran hari ini, kebenaran waktu ini. Bahkan waktu kami belajar membaca Alkitab secara logos, secara huruf, kami juga tahu bahwa ada kairos, ada waktu-waktu hari ini yang diajarkan oleh Roh Kudus. Dan kami tidak mau terbawa arus Tuhan dari dunia ini. Dari kami di bawah kasih karunia, tapi terseret lagi kepada buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Dan kembali lagi ke bawah hukum Taurat, di bawah penghukuman. Tidak mau Tuhan, karena kami mau terus mendengar dan mendengar firman iman, di mana yang mengimpartasikan iman. Bukan kami tahu bahwa hukum Taurat tidak mengimpartasikan iman, tapi hanya firman kebenaran yang mengimpartasikan iman. Dan di dalamnya kami hidup dan memperoleh kemenangan, keutuhan, dan kesuksesan. Karena itulah rahasia yang Tuhan berikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.